Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fitonia, mahasiswa Pendidikan Fisika 2018 Universitas Sriwijaya. Jadi video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi mata kuliah saya, yaitu dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis konsep pada pembelajaran fisika. Jadi sebelum membahas lebih jauh, apa itu analisis konsep? Jadi analisis konsep ini terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan konsep. Analisis sendiri artinya merupakan penguraian suatu pokok menjadi berbagai bagian dan penelaahan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat. Sedangkan konsep merupakan sebuah abstraksi dari suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol-simbol. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis konsep merupakan suatu proses mengurai konsep dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur yang logis menjadi lebih jelas. Jadi apa sih manfaat kita menganalisis konsep itu? Nah, pada saat proses pembelajaran, bagi kita sebagai calon pengajar, menganalisis konsep itu memiliki beberapa manfaat. Yaitu yang pertama, memudahkan kita dalam merencanakan pembelajaran. Nah, di sini maksudnya itu setelah kita menganalisis konsep, kita dapat menentukan urutan-urutan isi materi yang akan kita ajarkan sesuai dari yang paling dasar dulu, kemudian baru ke tingkat selanjutnya. Nah, yang kedua itu menentukan strategi pembelajaran. Nah, maksudnya itu strategi pembelajaran ini pada materi fisika kan terdapat materi yang bisa dilakukan praktikum dan terdapat juga yang tidak. Jadi dengan kita menganalisis konsep materi tersebut terlebih dahulu, kita dapat menentukan materi tersebut bisa dilakukan praktikum atau tidak. Kemudian yang ketiga itu mengetahui permasalahan siswa dalam memahami konsep. Nah, maksudnya itu setelah kita menganalisis konsep saat kita mengajar, kita telah mengetahui di bagian mana letak kesulitan siswa dalam memahami konsep tersebut, sehingga kita terlebih dahulu sudah menyiapkan solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konsep. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan 5 macam karakteristik konsep, yaitu yang pertama label konsep, yang kedua definisi konsep, yang ketiga atribut kritis dan atribut variabel konsep, yang keempat hierarki konsep, dan yang terakhir itu jenis konsep. Nah, yang pertama itu label konsep. Jadi label konsep ini merupakan nama konsep atau subkonsep yang ingin dianalisis. Nah, label konsep ini bisa juga kita sebut sebagai judul. Contohnya itu dalam materi fisika, unsur, senyawa, larutan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu definisi konsep. Jadi definisi konsep ini menjelaskan bahwa untuk suatu label konsep yang sama, konsep dapat didefinisikan berbeda sesuai dengan tingkat pencapaian yang ingin dituju. Nah, jadi contohnya itu ketika mendengar kata massa, saat kita belajar fisika, massa itu merupakan suatu besaran yang menyatakan berat. Sedangkan saat kita belajar sejarah, massa itu merupakan waktu, seperti masa lalu, masa kini, masa depan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu atribut kritis dan atribut variabel konsep. Nah, atribut kritis sendiri merupakan ciri utama konsep yang menjabarkan definisi konsep, sedangkan atribut variabel itu merupakan ciri konsep yang nilainya dapat berubah, sedangkan besaran dan satuannya itu tetap. Jadi selanjutnya itu hierarki konsep. Nah, hierarki konsep ini menjelaskan bahwa suatu konsep dapat dihubungkan dengan konsep yang lainnya. Nah, jadi pada sebagian besar konsep itu bisa dihubungkan dengan konsep lainnya sesuai pada tingkatannya. Nah, terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama superordinat, ordinat, dan subordinat. Superordinat sendiri artinya konsep yang tingkatannya lebih tinggi, sedangkan ordinat itu konsep yang tingkatannya setara, kemudian subordinat itu artinya konsep yang tingkatannya lebih rendah. Karakteristik konsep yang selanjutnya itu adalah jenis konsep. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 jenis konsep. Yang pertama itu konsep abstrak, yaitu konsep yang atribut kritisnya dan atribut variabelnya itu sukar dimengerti, sehingga kita sulit menemukan mana yang contoh dan mana yang non-contoh. Nah, pada materi fisika sendiri itu contohnya ada pada materi molekul dan inti atom. Selanjutnya itu konsep yang konkret. Nah, konsep konkret ini merupakan kebalikan dari konsep abstrak tadi, yaitu atribut kritis dan atribut variabelnya itu mudah dimengerti, sehingga kita mudah menemukan mana yang contoh dan mana yang non-contoh. Nah, pada materi fisika sendiri contohnya itu sel aki dan batu baterai. Selanjutnya itu adalah konsep yang abstrak tetapi atributnya itu konkret. Nah, pada konsep ini, konsep mudah dimengerti tetapi atributnya sulit dimengerti, sehingga kita sulit menemukan mana yang contoh dan mana yang non-contoh. Nah, pada materi fisika contohnya itu unsur, senyawa, dan elektrolit. Selanjutnya, konsep yang berdasarkan prinsip. Nah, konsep ini memerlukan kita untuk mengetahui terlebih dahulu prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam konsep ini, sehingga mudah menemukan mana yang contoh dan mana yang non-contoh. Pada materi fisika sendiri contohnya itu adalah konsep mol dan beda potensial.
Nah, selanjutnya itu konsep yang menyatakan simbol. Nah, konsep yang menyatakan simbol ini mengandung representasi simbolik berlandaskan aturan tertentu. Nah, contohnya itu persamaan dan rumus-rumus fisika. Nah, yang keenam itu merupakan konsep yang menyatakan nama proses. Jadi, konsep ini menunjukkan suatu nama dari tingkah laku. Nah, pada materi fisika sendiri, contohnya itu proses elektrolisis dan proses oksidasi. Kemudian yang ketujuh itu konsep yang menyatakan sifat dan nama atribut. Contohnya itu massa, muatan listrik, frekuensi, dan lain-lain. Selanjutnya itu yang terakhir, konsep yang menyatakan ukuran atribut. Jadi konsep ini menyatakan suatu ukuran dari atribut yang ada dalam konsep, sehingga hasilnya itu nanti berupa angka. Contohnya itu konsep molaritas dan molalitas, terus derajat keasaman atau pH, dan lain-lain. Baiklah, saya rasa cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video yang saya buat kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.